Sebetulnya, waktu itu tidak ada planning untuk melakukan kegiatan ini. Tapi karena merasa jenuh dengan situasi rumah yang disorderly, akhirnya ku coba untuk bergabung dengan teman-teman. Target kami waktu itu adalah Gunung Bawakarai. Aku hanya mengikut saja, sebab bagiku Bawakaraeng adalah gunung yang sangat indah. Aku ingat, setiap kali pulang dari pendakian, kamu sering merengek minta diceritakan pengalaman dan situasi di pegunungan seperti apa. Dan aku pun tak pernah bosan mengatakan apapun tentang itu berulang kali. Iya, secara geografis, Gunung Bawakaraeng ini sebetulnya masuk dalam wilayah Goa. Namun untuk mencapai ke atas puncaknya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur Tasosok yang terletak di Sinjai dan jalur Lembana yang terletak di Goa. Medan yang ditempuh untuk mencapai puncaknya tidaklah terlalu sulit. Di sana ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat kita temui, seperti pandan, paku, lumut kerak, pinus, santigi, delweis, dan anggrek juga ada di sana. Di samping itu, binatang seperti babi hutan juga dapat kita lihat di sana. Kamu juga harus tahu bahwa gunung ini merupakan hulu dari sungai Nek Berang dan sudah menjadi kawasan hutan wisata yang perlu mendapatkan perlindungan. Ada pula yang tak kalah menariknya mengenai Gunung Bawakaraeng ini. Menurut pemahaman masyarakat di sekitar tempat ini, bahwa Bawakaraeng itu sendiri memiliki pengertian mulut Tuhan dari asal kata bawa dan karai. Biasanya menjelang perayaan Idul Adha, gunung ini akan terlihat sangat ramai oleh pengunjung karena sebagian kecil penduduk yang bermukim di sekitar wilayah ini meyakini dan percaya jika mendaki Gunung Bawakaraeng sama halnya telah melakukan perjalanan haji ke Mekah. Entahlah, aku sendiri tidak tahu seperti apa perjalanan ritual kehajian mereka. Ternyata ini menyimpan hal misteri dan juga cerita mistik yang melegenda sepanjang waktu bagi penduduk di sekitar kawasan ini. Ya, begitulah pendakian waktu itu direncanakan menghabiskan waktu selama 10 hari dan disepakati akan menginap di pos 9. Proses trip yang menurutku cukup lama. Bagaimana tidak? Di hari pertama, rombongan kami sudah disambut hujan deras sejak mulai berangkat dari tempat yang sudah disepakati pada saat briefing, yaitu selepas sholat subuh hingga tiba pada desa terdekat di kaki Gunung Bawakaraeng.
Waktu itu sudah disepakati, kami akan menempuh jalur Lembana untuk menuju ke puncak. Desa Lembana ini terletak di sebelah utara laut puncak Bawakaraeng dengan suhu udara sangatlah dingin, kisaran antara 15 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Seperti biasa, memasuki desa ini pada saat di pertengahan bulan November akan selalu disambut dengan kabut tebal dan hujan deras yang seringkali membuat tubuh terasa menggigil. Sebetulnya, waktu pendakian yang paling mengasihkan adalah sekitar pada bulan Mei hingga akhir September, mengingat cuaca pada bulan itu cukup baik dan kita dapat menyaksikan dengan jelas keindahan alam dari ketinggian puncak Gunung Bawakaraeng. Namun keinginan dari teman-teman tak dapat terbendungi. Meskipun cuaca sangat buruk, kami tetap melakukan perjalanan itu. Bagi seorang pendaki sepertiku, menghadapi cuaca buruk adalah momen yang paling berkesan. Ada banyak tantangan dan ujian yang harus mampu dilewati. Seperti pada waktu itu, pendakian dimulai dari desa Lembana. Medan di sekitar tempat ini kebanyakan berupa kebun milik penduduk. Tak heran, karena mata pencaharian mereka adalah bertani. Setelah melewati area perkebunan penduduk, rombongan kami akhirnya memasuki pintu hutan pinus. Waktu itu cuaca sangat tidak bersahabat, tapi kami tetap terus melanjutkan perjalanan. Sepertinya sudah menjadi tekad yang bulat, rintangan apapun di depan sana akan kami lalui. Seperti itulah, sehingga kami tetap bersemangat. Akhirnya kami berhasil juga melewati pos 1 dan 2 selama kurang lebih 3 jam perjalanan. Karena salah satu dari teman kami mengalami cedera otot akibat kakinya terkilir, maka diputuskan untuk tidak meneruskan pendakian dan segera mendirikan camp di pos 3 sambil merenung. Memohon perlindungan kepada Tuhan. Sore itu ada 5 regu yang sedang mendaki Mount Bawakaraeng. Satu regu terdiri dari 9 personil dan aku masuk dalam regu 3 yang beranggotakan 5 cowok dan 4 cewek. Setelah cukup beristirahat, tepat pukul 7 pagi, kami pun melanjutkan trip dan telah sepakat untuk menembus Medan dengan harapan agar bisa tiba di pos 9 sebelum malam.